Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Prasetya, BP 2101092055. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknologi Informasi, Prodi D3 Manajemen Informatika, kelas 1C. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang PowerShell dan CMD. PowerShell merupakan jenis Command Line Interface dan sebuah teknik pemrograman berorientasi objek untuk sistem operasi Windows. PowerShell banyak digunakan oleh para administrator yang setiap hari selalu berurusan dengan Windows Server dalam melakukan berbagai pengaturan jaringan untuk server yang berbasis Windows. PowerShell menyediakan fitur API atau Application Program Interface yang bisa diakses oleh aplikasi lainnya. Nah, apa sih perbedaan antara PowerShell dan CMD? Nah, jika kita perhatikan, PowerShell memiliki tampilan yang sama dengan CMD atau Command Prompt. Namun sebenarnya keduanya memiliki sebuah perbedaan. Salah satu perbedaannya yang terlihat cukup jelas yaitu sebuah perintah yang dinamakan CMD Let's. Nah, perintah ini berfungsi untuk mengatur registry hingga pengaturan pada WMI atau Windows Management Instrumentation. Dikarenakan hampir sama dengan bahasa pemrograman, maka PowerShell ini juga bisa digunakan dalam mengajarkan berbagai susunan perintah yang sifatnya lebih kompleks dibandingkan dengan CMD. Nah, apa sih perbedaan CMD dengan PowerShell ini sendiri? Nah, seperti yang saya bilang tadi, PowerShell menggunakan multiply cemlet, sedangkan CMD adalah salinan dari banyak baris perintah DOS. Nah, yang kedua, lebih mudah mengelola sistem Windows menggunakan PowerShell daripada menggunakan Command Prompt. Yang ketiga yaitu Command Prompt lebih terbatas, sedangkan PowerShell itu lebih kompleks. Nah, yang keempat, fitur PowerShell diantaranya, yang pertama ada CMD Let's, yang kedua ada scripting, yang ketiga ada consistent, yang keempat ada consistent design, yang keempat ada simplified powerful object manipulation, yang kelima ada capabilities, dan yang terakhir ada extendable interface. Nah, sedangkan fitur dari CMD diantaranya yaitu layar hitam yang bisa kita ubah warnanya, ping wifi, memperbaiki data sektor, hard disk, install aplikasi, dan lain. Nah, kapan sih kita menggunakan PowerShell ini? Jika kita pengguna Windows yang biasa-biasa saja dan tidak menggunakan Command Prompt untuk melakukan ping atau IP config atau pengecekan alamat IP, kita tidak perlu menggunakan PowerShell. PowerShell dapat kita gunakan apabila kita akan melakukan tugas-tugas yang lebih berat daripada itu. Contohnya yaitu mengubah nama banyak file dalam sekaligus. Nah, saya akan memperlihatkan perintah-perintah dari PowerShell dan perintah-perintah dari CMD ini tersebut. Perintah-perintah dari CMD ini. Nah, langkah pertamanya kita buka PowerShell-nya dengan menekan Windows R yang ada di keyboard, terus ketikkan PowerShell, enter. Nah, ini merupakan tampilan awal dari PowerShell ini tersebut. Nah, kemudian kita buka CMD. Nah, ini merupakan tampilan awal dari CMD. Kemudian untuk perintah sebenarnya hampir sama antara PowerShell dan CMD ini sendiri. Contohnya, saya akan memunculkan daftar direktori yang ada pada komputer saya dengan menekan, ya kalau di CMD itu kita menekannya dir. Nah, kalau di PowerShell kita juga bisa menekan dir, atau kita bisa juga melihat nama lain dari dir ini dari PowerShell dengan mengklik get alias dir. Nah, ini get child item ini merupakan nama lain dari dir di PowerShell. Nah, kita ketikkan saja get child item, enter. Nah, sama kan antara dir dan get child item. Nah, saya akan mengubah atau masuk ke direktori yang ada di komputer saya. Contohnya itu saya akan masuki direktori Abel.
Nah, caranya itu coba kita kalau di CMD kita itu tuh kalau masuk sebuah direktori dengan menekan CD, nama direktori atau Abel, enter. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam direktori Abel. Nah, untuk di PowerShell ini sendiri kita juga bisa menekan yaitu set garis atau strip location. Terus buat direktorinya, nama filenya Abel. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam direktori Abel ini tersebut. Nah, langkah selanjutnya itu cara get strip comment, spasi strip modul, terus spasi lagi next CPIP, spasi strip nama bintang IP bintang, enter. Nah, ini merupakan perintah ini berfungsi untuk melihat perintah apa saja yang ada dalam alamat IP kita ini. Nah, saya akan melihatkan perintah lainnya dari PowerShell ini. Perintahnya itu get net IP configuration. Nah, get net IP configuration ini berfungsi untuk melihat konfigurasi alamat IP kita. Jadi dalam ini kita bisa melihat alamat IP, terus WiFi yang kita gunakan, terus net profile name atau WiFi yang kita gunakan itu. Nah, kalau di CMD kita bisa menekan perintah IP config. Nah, sebenarnya kalau di Windows PowerShell kita juga bisa menekan IP config. Nah, sama. Sini akan melihat juga IP configuration IP dari komputer yang kita gunakan. Nah, langkah-langkah selanjutnya, perintah-perintah selanjutnya itu coba kita ketikkan help. Nah, help ini berfungsi untuk memberikan informasi tentang komen yang ada dalam server yang ada di dalam Windows PowerShell ini tersebut. Terus saya akan memberikan keluar dulu dengan cara Ctrl C. Terus perintah selanjutnya itu get comment. Nah, get comment ini berfungsi untuk melihat perintah apa saja yang ada dalam perintah CMD. Nah, CMD ini perintah-perintahnya ini semua nih. Ini CMD let ya. Nah, selanjutnya kita coba perintahnya get service, enter. Nah, ini merupakan get service ini berfungsi untuk melihat apa aplikasi yang sedang berjalan dan stop. Nah, yang lagi berjalan ini contohnya ini stop, yang lagi berjalan statusnya terlihat dari sini semua. Nah, yang terakhir saya akan melihatkan get process, enter. Nah, perintah ini berfungsi untuk menginformasikan penggunaan CPU beserta identitas ID lainnya. Nah, di sini kita dapat melihat penggunaan CPU kita. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai perintah dari PowerShell dan CMD. Perlu kita simpulkan yaitu jika kita menggunakan Windows yang biasa saja, kita tidak perlu menggunakan PowerShell untuk menggunakan perintah-perintah ini tersebut. Jadi kita hanya kalau hanya kita ingin mengecek alamat IP kita tidak perlu masuk ke dalam PowerShell ini. Nah, kita hanya perlu menggunakan yang namanya CMD. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Muhammad Abdul Prasetya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan materi. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.